Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Indonesia harus kita akui masih mempunyai segudang permasalahan yang harus dibenahi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia emas pada 2040. Salah satu penyakit atau permasalahan besar yang menerpa bangsa ini adalah terkait korupsi. Banyak BUMN di Indonesia yang hingga saat ini malah merugi bukannya menguntungkan negara Indonesia. Sebut saja teman-teman di sini Pertamina yang sangat menghebohkan dengan korupsi 193 triliun. Ada juga Jiwasraya yang juga rugi banyak teman-teman, ini akibat korupsi para pejabat-pejabatnya. PT KAI juga pernah rugi, PLN juga laporannya juga rugi. Hampir semua ini teman-teman BUMN di Indonesia rata-rata rugi. Tapi kok bisa teman-teman Indonesia yang harusnya memaksimalkan potensi BUMN malah membuat BUMN ini mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dengan kerugian-kerugian yang diderita. Nah teman-teman, ternyata permasalahannya ada dari dirut atau direktur utama yang memimpin BUMN tersebut. Permasalahan ini boleh kita katakan memang sudah seperti kanker stadium akhir yang sudah sangat sulit untuk dihapus atau disembuhkan. Cuman Pak Prabowo di sini juga tidak tinggal diam. Pak Prabowo sadar bahwa korupsi di Indonesia ini sangat sulit untuk diberantas, tapi Pak Prabowo melakukan semua daya dan upaya, semua kebijakan untuk bisa memberantas korupsi ini. Dan hari ini teman-teman kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat luar biasa di mana Pak Prabowo tak main-main dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI. Di sini teman-teman Direktur Utama Dirut PT Wakita, PT Wilka, PT Adi, PT Hutama dan Karya sama-sama mendapatkan ultimatum dari istana untuk bekerja dengan baik, tidak melakukan tindak pidana korupsi yang bisa merugikan bangsa. Pak Prabowo teman-teman di sini tidak main-main, bakal mensikat membabat habis siapapun dirut yang berani untuk macam-macam atau nakal. Informasi ini teman-teman kita bakal saksikan disampaikan langsung oleh anggota DPR RI fraksi Gerindra yang bernama Kewendra Lukistian yang memberikan ancaman kepada Direktur Utama Dirut BUMN Karya yang mengatakan saat ini sudah era Pak Prabowo Subianto. Ia meminta untuk tidak macam-macam. Yuk teman-teman kita simak saja ini pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh dirut BUMN se-Indonesia. Kemarin mendengar di sini ada yang gantung diri, ada yang lompat dari apartemen. Nah, di era Pak Prabowo saat ini, Presiden Prabowo saat ini, kita sama-sama tahu Pak Prabowo konsen sekali, dan ini sejak saya masuk Gerindra 16 tahun lalu tidak pernah beliau bergeser narasinya tentang ICOR, Incremental Capital Outflow Ratio. Indonesia ini terlalu mahal. Contoh sederhana, untuk mendapatkan $1 Indonesia ini butuh mengeluarkan $6. Beda dengan negara lain yang hanya 3 sampai $4 itu ICOR. Nah, kedepannya semangatnya harus sama. Itu seperti apa? Menutup kebocoran. Makanya efisiensi dilakukan hingga satuan 9. Nah, spiritnya sudah sama. Spiritnya apa? Untuk membenahi yang selama ini berantakan di semua sektor BUMN, baik itu karya-karya dan lain segala macamnya. Nah, kami berharap teman-teman di karya-karya ini please sama-sama kita introspeksi apa saja sih sebetulnya yang jadi problem selama ini. Ada fraud, ada penyalahgunaan ataupun apa. Jangan khawatir untuk mendiskusikan dengan pihak-pihak yang memang bisa menyelesaikan itu. Gitu. Saya berharap bapak-bapak direksi di sini, nauzubillah, jangan sampai suatu saat saya lihat di TV pakai baju orange ataupun rompi pink. Kita kan sedih sebagai mitra tentunya. Nah, itu doa kita bersama. Jadi sama-sama perbaiki diri, jangan sampai terjadi gitu kan. Jangan sampai terjadi gitu kan. Nah, kemudian karena kita lagi bersih-bersih ini, artinya memang yang terbaik adalah dari dalam diri sendiri dulu. Tidak usah khawatir mengkomunikasikan itu daripada beresiko terhadap yang lebih besar. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan kita, ada ya di bawah-bawah bapak mungkin di daerah segala macam bermain proyek segala macam dengan vendornya seperti apa. Itu coba kita sama-sama sekarang eranya udah eranya Prabowo Subianto. Ini jangan macam-macam gitu kan. Yang aneh-aneh disikat nih.
gitu. Dan Bapak bukan main-main. Dari 16 tahun lalu saya bergerindra sampai sekarang narasinya sama. Bicara efisiensi dari semenjak beliau Danjen Kopassus, bicaranya efisiensi. Gitu. Kenapa? Untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Terus kemudian tentunya ke depan saya mengharapkan efisiensi operasional dan penguatan tata kelola. Ya beberapa hari kemarin kita sama-sama tahu lah ada problem besar yang menjadi isu nasional berangkatnya dari tata kelola. Tata kelola di BUMN karya-karya ini harus kita perbaiki tentunya supaya jauh lebih sehat ke depannya. Dan implementasi lean construction untuk menekan biaya proyek tanpa mengorbankan kualitas tentunya. Kemudian semua harus lebih transparan. Ini era digitalisasi, mau tidak mau BUMN karya pun harus mengikuti. Artinya meningkatkan sistem digitalisasi dalam pengadaan, eksekusi proyek guna mengurangi resiko korupsi dan inefisiensi. Kemudian penguatan struktur permodalan. Kalaupun memang teman-teman berharap PMN, kita harus dorong juga PMN yang lebih terarah serta menjadi roadmap exit strategi untuk menghindari ketergantungan pada dana negara. Artinya apa? Dengan efisiensi ini adalah challenge juga untuk kita semua. Untuk apa? Mendorong optimal triple P, public private partnership. Seperti apa? Nah, ini kan saya yakin direksi-direksi di sini orang-orang terbaik yang sudah menjadi lokomotif pembangunan bangsa saat ini. Tentunya ini bisa kita lakukan sama-sama asal ada goodwill, asal ada niat baik kita semua. Kemudian yang terakhir, pesan saya kepada teman-teman BUMN karya-karya, sama-sama kita melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Banyak sekali proyek-proyek yang mungkin katakanlah masih menjadi PR yang mungkin teman-teman ketika disampaikan penugasan itu keberatan. Tidak usah ragu katakanlah mengkomunikasikan itu. Jangan iya-iya tapi ujungnya berantakan. Bicara apa adanya, sampaikan. Katakanlah ini kan bahasa komunikasi saja. Dan saya juga berharap yang terakhir sekali untuk berbagai kreditur-kreditur vendor-vendor yang belum selesai, teman-teman kalau perlu buka kontak aduan terlebih dahulu lah. Daripada mungkin kan kita ini oke, kita wakil rakyat menyampaikan aspirasi, tapi alangkah lebih wise ya kan. Teman-teman yang punya kewajiban, punya niat baik terlebih dahulu mengedepankan itu, nanti diklasifikasi seperti apa, siapa yang harus diprioritaskan, katakanlah walaupun belum semuanya, berapa persennya dulu, ada niat baik teman-teman untuk menyelesaikan kepada vendor yang masih menggantung. Mudah-mudahan di RDP selanjutnya kita bisa cek sama-sama sudah sejauh apa dan sudah seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan ini pernyataan salah satu kader dari Gerindra, teman-teman, Bapak Kewandra Lukistian, yang menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para dirut seluruh BUMN di Indonesia, jangan macam-macam, ini sudah era Pak Prabowo. Kita sudah lihat teman-teman berbagai dirut-dirut Pertamina yang saat ini sudah menjadi tersangka atas korupsi pengoplosan Pertamax ini sudah mendekam di sel Jeruji Besi Kejaksaan. Bahkan di sini ancamannya jangan sampai nanti beberapa tahun lagi kita bertemu Bapak sudah memakai baju oranye, baju ungu ya, atau mungkin sudah mendekam di sel Jeruji Besi. Jadi ini teman-teman bukan sebuah kata-kata yang hanya omon-omon, tapi juga setelah dibuktikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menangkap berbagai koruptor-koruptor yang bersembunyi bahkan di lingkaran satu kepresidenan. Kita dulu tahu teman-teman ada korupsi Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang ini tangan kanannya Menteri Keuangan loh, Sri Mulyani.
Jelas teman-teman, Sri Mulyani juga harus diperiksa, tapi kita bakal tunggu respon dari Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo bakal menyelidiki semua tindak pidana korupsi yang mungkin saja dilakukan oleh kolega-koleganya, tangan kanan, tangan kiri. Ya, ini tuh mungkin tidak menutup kemungkinan teman-teman. Mungkin itu informasi kita hari ini. Kita doakan Pak Prabowo bisa terus dikuatkan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan para pengkhianat negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.